Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok CGP Kabupaten Bangka Tengah Angkatan 6. Di sini akan mempraktekkan praktek coaching, tugas dari demonstrasi kontekstual, coaching supervisi akademik. Di sini saya Krisnan Hadisaputra yang bertugas di SD 13 Lubuk Besar akan memerankan sebagai supervisor, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bekti Wijiharini. Saya bertugas di SD Negeri 16 Koba. Saya CGB Angkatan 6 Kabupaten Bangka Tengah. Sekarang saya bertugas atau berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Hamimatur Rofinya. Saya bertugas di SD Negeri 10 Lubuk Besar. Saya CGP Bangka Tengah Angkatan 6. Untuk kali ini saya akan memerankan menjadi coach. Ya, baiklah. Di sini kita langsung saja ke praktek coaching. Ya. Jadi Bu Ube, Bu Amim, kita hari ini akan melaksanakan praktek coaching sesuai dengan perannya masing-masing. Bu Amim akan memerankan sebagai coaching dan Bu Ube sebagai coach, dan di sini saya sebagai observer. Di sini sebelum melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk Bu Ube sebagai coach. Di sini kompetensi apa yang ingin Bu Ube kembangkan? Baik, terima kasih Pak Krisnan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensi kemitraan. Jadi nanti sesi kita adalah sesi curhat gitu. Kalau dengan mitra itu kan kayaknya lebih terbuka, lebih enak ceritanya. Itu seperti itu Pak Krisnan. Iya. Nanti kalau ingin kompetensi yang ingin diobservasi dari coaching hari ini apa? Kompetensi yang ingin saya observasi itu kompetensi yang nantinya sesuai dengan permasalahan yang akan Bu Hamim kemukakan. Nah, nanti beliau akan mengemukakan masalah apa, kompetensi itulah nanti akan timbul di situ. Ya, jadi kita pokoknya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Hamim. Ya. Nanti tekniknya seperti apa yang ingin Bu Ube laksanakan? Teknik yang ingin saya laksanakan ya teknik sharing gitu ya. Bu Hamim memberikan atau menceritakan keluh kesahnya, saya tanggapi seperti itu ya, kayak sesi tanya jawab seperti bercerita antar teman seperti itu Pak, Ya, antar sahabat gitu. Kita sharing ya. Nah, namun di sini saya mengingatkan untuk fokus dalam coaching ini, yaitu kita fokus ke tujuannya dan berpikiran terbuka, terus kita memancing kesadaran diri, terutama kesadaran diri dari Bu Amim dari coachingnya. Terus Bu Ube harus membantu menciptakan peluang baru, ya, menciptakan solusi yang timbul dari permasalahan coaching dari Bu Amim sendiri. Jadi juga fokus ke tindak lanjutnya seperti apa. Nah, saya ingatkan juga untuk Bu Ube itu memancing solusinya dari Bu Amim menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang baik, sehingga solusinya akan muncul sendiri dari Bu Amim. Mungkin seperti itu. Kita langsung saja ke coachingnya dari Bu Hamim dan Bu Ube. Ya, saya persilakan, saya akan mengobservasi. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Bekti. Selamat siang Bu Hamim. Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk kali ini? Insya Allah saya mempunyai waktu luang. Ada apa Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya, sepertinya saya jadi mengganggu waktu Ibu ya. Oh tidak. Begini Bu, saya tuh mau curhat tentang masalah saya. Siapa tahu nanti Bu Bekti bisa membantu saya. Oh, baik Ibu, dengan senang hati, dengan tangan terbuka, dengan hati yang bahagia,
Saya terima Ibu, cerita Ibu. Kira-kira kalau nanti ada yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Bagaimana Bu kisah-kisahnya, ceritanya itu? Iya, jadi dari percakapan ini Bu Betty ya, saya itu ingin mencari solusi lah dari apa yang saya hadapi, apa yang saya rasakan kali ini. Sebenarnya apa masalah yang sedang Ibu hadapi? Bu Betty ingat gak beberapa hari yang lalu kan ada pengawas yang datang ke sekolah kita ya, melakukan supervisi ke kelas. Nah, kebetulan saat itu Pak pengawas itu kan supervisi ke kelas saya. Kemudian saya itu mendapatkan teguran dari beliau. Teguran dari Pak Pengawas. Iya, saya kebetulan saat itu ditegur oleh pengawas. Kira-kira teguran apa kalau boleh tahu Bu? Sebetulnya sih kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Yang maksud Ibu yang tidak serius itu yang bagaimana maksudnya Bu? Jadi pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Terus kritikannya itu seperti apa kalau saya boleh tahu Bu? Apakah dalam mengelola kelas Ibu atau apa begitu? Jadi kritikan beliau itu ketika saya itu mengajar tetapi saya tidak menggunakan buku teks Bu. Gitu. Jadi masalahnya itu Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu Ibu menggunakan apa? Kalau saya boleh tahu. Sejujurnya waktu itu saya memang menyampaikan ke beliau bahwa memang selama ini saya itu tidak pernah mengajar menggunakan buku teks. Saya menggunakan berbagai sumber memang Bu, bisa dari buku referensi perpustakaan. Nah menurut saya itu yang penting kan mengacu kepada kurikulum. Nah ketika saya menyampaikan seperti itu, sepertinya beliau itu merasa agak tersinggung. Oh, waktu Ibu menjelaskan, Ibu itu tidak menggunakan buku teks gitu ya, akan tetapi Ibu menjelaskan, akan tetapi Pak Pengawas itu kayak tersinggung gitu ya. Iya. Nah kalau boleh saya tahu Ibu itu berarti dalam proses belajar mengajar Ibu menggunakan apa itu kalau tidak menggunakan buku teks? Jadi selama ini saya itu mengajar dengan menggunakan studi perpustakaan. Jadi saya tuh sering mengajak anak-anak saya untuk mencari buku yang memang berhubungan dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian selain itu saya juga sering menampilkan video-video pembelajaran interaktif yang bagi saya itu menarik bagi siswa loh, menurut saya. Jadi Ibu itu tidak menggunakan buku teks tetapi menggunakan video dan studi pustaka. Kalau menurut saya sudah bagus yang Ibu lakukan tadi, menggunakan video dan studi pustaka itu. Nah pada saat Ibu menggunakan media pembelajaran dua tadi tanpa menggunakan buku teks, kira-kira proses pembelajarannya bagaimana? Karena kan yang kita tahu gaya belajar dan karakteristik siswa itu kan tidak sama begitu. Kalau Ibu dengan menggunakan dua media tadi itu kira-kira apakah sudah mengcover semua karakteristik siswa dan gaya belajar siswa? Benar ternyata yang dikatakan gitu ya. Jadi ketika saya kemarin tidak menggunakan buku teks ya, jadi saya cuma studi pustaka, mereka cuma sekedar membaca ya kan. Kemudian dengan video-video interaktif mereka melihat, kemudian juga mendengar, tetapi memang saat itu saya itu tidak berpikir bahwasanya anak-anak saya itu memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda Bu. Jadi saya tidak berpikir ke arah situ. Yang saya pikirkan saat itu bahwasanya pembelajaran yang saya lakukan itu sudah menarik minat mereka untuk aktif dalam pembelajaran. Begitu. Jadi saya Berarti menurut Ibu sudah maksimal apa belum itu pembelajarannya? Kalau menurut saya sih belum ya, mungkin ya karena saya tidak menggunakan buku teks karena tadi itu berbeda kebutuhan. Jadi mungkin maksud Pak Pengawas dengan menggunakan buku teks tadi pembelajaran Ibu itu lebih
maksimal gitu, lebih bisa mengcover semua karakter yang ada di kelas ibu. Nah, tadi kan berarti ibu sudah tahu ya, untuk memaksimalkan kelas ibu itu ternyata ibu itu butuh video, butuh juga studi pustaka, tetapi juga jangan lupa ibu juga tetap harus membutuhkan buku teks, kan demikian. Nah, menurut ibu sekarang setelah cerita ke saya, bagaimana perasaan ibu nih? Jujur saja berapa hari ini setelah kejadian saya ditegur pengawas itu Bu ya, saya itu merasa gimana Bu ya, saya ditegur masalah pembelajaran. Jadi saya tuh langsung merasa bahwasanya ini adalah guru yang kurang profesional, yang tidak begitu kompeten di bidang saya. Jadi memang selama ini saya terus berpikir, merasa rendah diri, banyak pekerjaan saya yang terbengkelai gara-gara masalah ini Bu. Oh begitu. Jadi kira-kira apakah itu yang membuat ibu merasa tidak nyaman, alasan itu? Selain itu, selain ditegur oleh pengawas tersebut, yang bikin saya tidak nyaman Bu ya, ternyata pengawas tersebut selain menegur saya, dia juga menceritakan apa yang terjadi dengan saya itu kepada kepala sekolah saya. Jadi saya agak takut ini apa yang beliau sampaikan ke kepala sekolah saya itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Iya, baik. Jadi itu yang membuat ibu tidak nyaman pada saat supervisi ya. Yang pertama ditegur, yang kedua bapak pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah tanpa istilahnya ibu itu diberi waktu untuk berargumen gitu ya. Kenapa ibu seperti itu? Itu yang membuat ibu merasa tidak nyaman gitu, karena selain ditegur juga disampaikan kepada kepada kepala sekolah ibu. Nah, kalau begitu ibu bagaimana respon ibu tuh mendapati hal itu, mengetahui hal tersebut? Saya memang merasa takut ya. Saya ini masih berpikir apakah nanti saya itu akan dipanggil oleh kepala sekolah saya apa tidak gitu ya, terkait dengan masalah saya tadi itu, terkait masalah dari pengawas itu yang melihat saya mengajar tanpa menggunakan buku teks tersebut. Saya masih merasa sangat takut Bu Bekti jika sewaktu-waktu ternyata saya dipanggil kepala sekolah tentang kejadian tersebut. Begitu. Jadi kalau menurut Bu Hamim sendiri nih, seandainya itu terjadi, maka apa yang akan ibu lakukan? Seandainya saya dipanggil kepala sekolah, seandainya saya dipanggil kepala sekolah, tentunya saya akan menceritakan kronologisnya terlebih dahulu. Kemudian saya menceritakan alasan saya kenapa kok saya bisa mengajar tanpa menggunakan buku teks. Mungkin pertama itu yang akan saya jelaskan Bu. Rencananya ibu akan menjelaskan hal itu gitu. Nah, menurut ibu dari rencana itu, apakah itu akan berhasil nantinya gitu? Ya selain ini Bu, selain saya itu, misalnya saya dipanggil kepala sekolah kemudian saya menceritakan apa yang terjadi, saya juga ingin seperti ini Bu. Saya ingin menemui pengawas ya, saya ingin menemui pengawas, kemudian saya akan meminta maaf tentang hal tersebut. Dan saya juga akan menjelaskan bahwasanya untuk kedepannya saya mungkin bisa menambahkan sumber belajar saya selain video interaktif ya, sama studi pustaka. Saya juga akan menggunakan buku teks pelajaran sebagai pedoman saya dalam pembelajaran. Baik, jadi ibu menerima begitu saran dari bapak pengawas untuk memperbaiki proses belajar ibu di sekolah dengan menggunakan video, studi pustaka dan buku teks begitu ya. Ya, saya sangat menerima dengan saran itu. Mungkin memang selama ini pembelajaran saya walaupun mungkin menarik siswa, tetapi karena tidak menggunakan buku teks, hasilnya mungkin kurang maksimal. Seperti yang ibu sebutkan tadi, bahwasanya ternyata anak-anak kita itu memang memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Betul sekali. Ya. Apa yang ibu sampaikan tadi
saya setuju dan saya setuju, dan itu langkah yang tepat yang ibu lakukan begitu dalam menghadapi persoalan tadi, masalah tadi yang ibu utarakan dari tadi kepada saya begitu Bu. Dan langkah itu sudah tepat menurut saya Bu. Ya syukurlah Bu, ini setelah saya ini menyampaikan ibu unek-unek saya tadi kepada ibu, saya merasa sedikit agak lega ya, karena sudah saya sebutkan tadi bahwasanya saya memang sebetulnya sangat takut ketika mau mengambil langkah tadi yang sudah saya jelaskan ke ibu, yang mau menemui pengawas kemudian menjelaskan itu, sebetulnya saya memang sangat takut, apalagi itu kan kita berurusan dengan atasan kita ya. Saya takut melangkah, takutnya langkah yang saya ambil itu ternyata bukan langkah yang tepat, kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari. Iya, baik. Nah, dari tadi karena ibu takut begitu ya yang ibu ceritakan, kalau boleh saya tahu komitmennya apa Bu, supaya ibu itu, karena biasanya nih kalau takut biasanya tidak bakal dilakukan, saya takut jadi ya nggak melakukan gitu kan ya. Nah, apa komitmen yang ibu lakukan atau komitmen apa yang ibu punya agar apa yang ibu sampaikan tadi ibu lakukan? Komitmen saya ke depannya ya, karena tadi memang saya yang waktu ditegur pengawas itu karena saya tidak menggunakan buku teks ya, karena buku teks itu kan sebenarnya urgent, karena buku teks itulah yang disusun sesuai dengan kurikulum atau pedoman kita dalam mengajar. Akan tetapi saya memang tadinya itu yang sudah saya sebutkan tadi, kalau saya berpikir cukup untuk mengaktifkan atau membuat siswa tertarik dalam pembelajaran itu sudah cukup tadinya menurut saya. Akan tetapi ternyata apa yang dalam pembelajaran kita itu harus sesuai dengan kurikulum, yang dari kurikulum tersebut dituangkan dalam buku teks pembelajaran. Memang saya merasa salah selama ini karena saya tidak menggunakan buku teks, cuma menggunakan video-video dan studi kepustakaan. Baik, dan ibu sudah sadar, sudah punya kesadaran diri akan hal itu ya. Lalu kira-kira nih Bu, dukungan dari siapa yang ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Dukungan yang saya butuhkan pertama ya, yang pertama jelas dukungan dari kepala sekolah, apalagi dukungan moral ya Bu ya. Kemudian dukungan dari teman sejawat saya, dari teman-teman saya, mencoba berkomunikasi dengan teman tentang tujuan saya itu akan menggunakan buku teks pembelajaran agar pembelajaran yang saya gunakan itu lebih maksimal daripada kemarin waktu saya tidak menggunakan buku teks pembelajaran. Dan saya meminta teman saya untuk kedepannya lagi mengingatkan jika saya itu ternyata mengajar masih menggunakan cara lama saya, begitu Bu. Wah, itu ide yang bagus sekali ya Bu ya, itu apalagi kalau benar-benar diterapkan itu dapat menjadi inspirasi begitu bagi yang lainnya Ibu. Baik Bu, saya sih di sini hanya dapat berdoa semoga apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dapat terlaksana. Komitmen dan pendukung dari rencana Ibu semoga dapat mendukung begitu seluruhnya. Itu seperti itu yang saya harapkan dan saya doakan. Amin. Terima kasih Bu Betty sudah meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya yang selama ini saya itu ibarat dirundung rasa ketakutan, rasa gelisah. Sekarang sudah ada pencerahan, sudah ada titik terang. Saya tidak takut lagi mengambil langkah yang saya rencanakan tadi. Terima kasih semuanya. Apakah Ibu sudah merasa lebih lega? Jujur saya merasa sangat lega dengan percakapan ini. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu Amin, kalau misalnya masih ada masalah yang lainnya selain masalah ini, saya masih terbuka jika Bu Hamim mau curhat dengan saya. Seperti itu. Iya siap Ibu. Lain kali jika mungkin saya menemui masalah lagi, izinkan saya meminta waktu Ibu untuk menyampaikan keluh kesah saya. Tentu akan saya izinkan Ibu Hamim. Terima kasih Bu Betty. Boleh saya keluar ruangan? Oh ya, silakan Ibu melakukan aktivitas yang lainnya. Terima kasih atas kedatangannya Bu Hamim. Iya, sama-sama. Oke, baiklah, tadi Bu Hamim dan Bu Ube sudah melakukan praktek coaching
prakteknya sudah sangat baik, sudah berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Tapi di sini saya ada beberapa pertanyaan, terutama di sini saya mau menanyakan ke Bu Hamim dulu sebagai coachingnya. Ya. Bagaimana Bu Hamim perasaannya setelah melakukan coaching ini dengan Bu Ubi? Saya merasa sangat lega. Jadi yang tadinya saya gundah gulana, saya merasa rendah diri ya, karena saya sudah ditegur pengawas, saya merasa tidak kompeten, saya merasa tidak profesional. Setelah ini proses coaching ini, saya merasa agak lega, ada titik terang. Ya. Sudah ada titik terang. Jadi apakah permasalahan yang diungkapkan dari Bu Hamim tadi sudah ada solusinya dari yang disampaikan selama coaching ini? Ya, sedikit banyak saya sudah bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya. Oh iya. Jadi sudah menemukan solusi yang terbaik ya untuk melakukan perbaikan dari permasalahan yang Bu Hamim hadapi. Oke, baik. Saya langsung ke Bu Ubi sebagai coachnya. Iya Pak. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Baik. Sebelum saya menanyakan di sini semuanya yang praktek coaching yang dilakukan dari Bu Ubi sebagai coach itu sudah sangat baik, sudah memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Hamim. Selain itu juga Bu Ubi sudah sangat baik dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, yang timbul dari Bu Hamim sendiri. Jadi sudah sangat baik, sudah menemukan solusi. Nah, di sini ada pertanyaannya, boleh. Kalau dari sudut pandang Bu Ubi, bagaimana perasaan Bu Ubi dari pelaksanaan coaching ini? Saya merasa senang karena Bu Hamim itu sudah memilih saya untuk ini bercerita kepada saya begitu. Padahal sebenarnya Bu Hamim sendiri bisa gitu Pak menemukan solusi itu sendiri. Cuman mungkin tanpa pertanyaan pematik dan lain sebagainya, mungkin itu masih bingung dia, masih gundah gulana harus bagaimana gitu. Sebenarnya saya sih fungsinya di sini hanya sebagai pematik pertanyaan agar nanti Bu Hamim itu dapat ngerti bagaimana sih cara menyelesaikannya gitu. Karena kita sebagai teman berbagi ya. Iya begitu. Kira-kira kalau menurut Bu Ubi, berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan tadi dari Bu Hamim? Baik, kompetensi yang ingin dikembangkan setelah beliau cerita ke saya itu lebih kepada kepribadian beliau Pak, karena beliau itu insecure gitu orangnya, kurang percaya diri gitu, merasa takut begitu kan. Sebetulnya kalau dia lebih berani lagi, saya yakin dia bisa. Berani dalam arti beliau itu punya potensi, hanya kurang berani menunjukkan potensi-potensi yang ada pada dirinya itu seperti itu. Jadi tadi apakah tingkat keberhasilannya dari coaching tadi itu menurut Bu Ubi itu berapa persen? Tingkat keberhasilannya tadi coaching dengan saya itu beliau masih sekitar 90%, karena yang belum melegakan beliau adalah beliau ingin datang ke pengawas untuk meminta maaf. Nanti kalau beliau sudah melakukan itu, saya yakin 100% sudah di tangan. Untuk sekarang beliau lega, cuman pasti masih ada yang kurangnya karena belum datang ke Pak Pengawas itu. Dengan minta maaf tadi mungkin jadi 100% ya. Betul demikian. Kira-kira kalau tindak lanjutnya gimana untuk melihat keberhasilan dari solusi yang diberikan dari tindakan coaching ini? Tindak lanjutnya tadi karena Bu Hamim tahu tentang kepribadiannya yang bagaimana, dia bisa mengerti sendiri. Lalu keinginan saya yaitu ditingkatkan lagi ke profesionalitasnya, tentang bagaimana beliau itu bisa membuat instrumen gitu, maksudnya atau menggunakan instrumen yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar siswanya di kelas gitu Pak. Oh, iya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi lanjutannya dengan kompetensi profesionalnya. Jadi
kompetensi kepribadiannya tadi sudah teratasi ya, dengan bercerita, dengan tadi solusinya dengan minta maaf ya. Jadi pelaksanaan coaching hari ini saya rasa itu sudah berjalan dengan sangat baik, sudah menemukan solusi yang terbaiknya untuk menyelesaikan dari setiap permasalahan yang ada. Jadi saya katakan coaching kita hari ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Saya rasa cukup sekian praktek coaching kita hari ini. Mungkin itu saja, dan kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.